Jangan Mbak, apa ada aplikasi Tinder Syariah? Nggak ada. Siapa yang cepat datang duluan untuk melamar, itulah yang menang. Berarti kan laki-laki ini pegang omongan ya? Di dalam Islam tuh nggak ada yang kayak gitu kan. Jadi soal pacaran Islami, kira-kira ada nggak sih mesum Islami? Mesum syariat gitu kan? Ta'aruf adalah salah satu metode untuk mencari jodoh dalam syariat Islam. Melakukan proses ta'aruf tentu saja harus melalui beberapa prosedur, seperti bertukar CV atau biodata, tidak boleh berduaan, dan hanya bertemu di kediaman perempuan. Cara tersebut rupanya cukup menarik banyak peminat, terutama dari orang-orang yang memiliki sifat religius lebih dominan dibanding kebanyakan orang pada umumnya. Tetapi banyak juga yang melakukan ta'aruf berdasarkan mengikuti tren. Tahun demi tahun, zaman terus berganti. Namun, tata cara dalam ta'aruf mengalami perubahan untuk mengikuti perkembangan zaman. Jika kita melihat perkembangan zaman sekarang dan psikologi anak muda, apakah ta'aruf masih relevan untuk dilakukan? Kali ini adalah gue mau bahas tentang ta'aruf. Nah, tapi sebelum gue masuk ke dalam inti diskusi kita malam ini, gue mau minta untuk perkenalan diri masing-masing dulu. 2, 3. Hai, nama gue Dinda Pratama. Halo, nama gue Leni Agustiani, usia gue 20 tahun, biasa dipanggil Leni. Nama saya, nama lengkapnya Muhammad Wahyu Samsudin, biasa dipanggil Wahyu. Nama gue Hilmi, umur 25 tahun, kegiatan gue saat ini adalah entrepreneur. Hai, nama gue Dinda Pratama Aji. Kegiatan gue sehari-hari bikin konten TikTok walaupun gak FYP. Taruh lebih ke tradisi suatu agama kali ya. Oke. Dan pacaran mungkin Lebih universal? iya, lebih universal kali ya. Gue melihat antara konteks pacaran dan ta'aruf, ya menurut gue sama aja, esensinya saling mengenal satu sama lain, baik itu individu atau individu dan kelompok, atau enggak kelompok antar kelompok. Kalau menurut gue pribadi kayak kalau yang ngebedain itu aktivitasnya. Pacaran sendiri kan kayak ngedate, jalan berdua, komunikasi setiap hari, lebih kayak bener-bener personal gitu kan, lebih intim lah gitu. Tapi kalau misalnya ta'aruf itu kan lebih kayak kayak kalau misalnya mau ketemu aja kita harus ada pihak ketiga. Gitu. Jadi kayak bener-bener kalau misalnya ta'aruf itu kesannya tuh lebih terjaga, lebih kayak tidak akan nih melenceng nih dari apa yang seharusnya gitu. Kalau pacaran ya kalau udah berdua siapa yang tahu gitu, itu balik ke mereka. Jangan-jangan Mbak ini member lagi kalau pacaran, jangan-jangan. Di dalam ta'aruf itu ada namanya bertukar CV atau biodata. Sedangkan di zaman sekarang itu kita sudah bisa mencari tahu tentang seseorang melalui sosial medianya, baik itu di Instagram ya, Facebooknya, atau bahkan di LinkedIn ya, dibanding dengan membaca CV, yang mana ketika si wanita menulis CV itu kan sudah sangat dipersiapkan dengan matang. Oke. Yang namanya manusia tentu bisa saja berbohong, menulis untuk menjaga image, sehingga hal-hal negatifnya dikurangi atau bahkan tidak ditulis. Gimana menurut kalian tentang pandangan tersebut? Kayak kita aja kalau mau ngupload IG atau apa gitu, kita juga nggak pernah kan kayak ngepost sesuatu hal yang buruk dari diri kita. Gue kurang sepakat nih masalah sosial media, lebih prefer untuk mengenali diri kita ya. Sosial media gue sendiri termasuk salah satu Instagram. Itu karena gue terfokus karena di kampus itu gue aktif kegiatan internal. Nah jadi seolah-olah jadi pas gue posting kegiatan-kegiatan positif segala macam, ketika gue mau PDKT salah satu perempuan gitu kan, jadi dia tuh kayak agak sedikit minder gitu tuh. Seolah-olah nih, lu tuh terlalu wah gini. Jadi seolah-olah dia ngemandang gue terlalu hebat, superior gitu kan, dan gue juga kaku untuk mendeketinnya. Salah gue nggak jadi diri gue sendiri begitu. Akhirnya lu bikin fake akun? Nggak juga. Yang namanya perkenalan itu kan, atau kenal itu kan pasti ada step by stepnya. Mungkin kalau itu orang bilang first impression gue udah bagus, ya udah gue pola aja terus gitu loh. Kalau gue pribadi, sosial media gue itu gimana caranya orang melihat apa yang pengen personal branding gue, misalkan mau jadi orang yang fun. Iya.
gue bakal memperlihatkan kebahagiaan terus di sosial media gue. Misalkan ini kita lagi bahas taruh kan, gue mau misalkan taruh sama lu. Gimana caranya lu harus tahu keburukan gue kayak apa. Beda sosial media gue nih cengenges nih, lo harus tahu karena gue ngasih CV ke lo buat gue serius dan jalan sama lo terus-terusan seumur hidup, ya otomatis lo harus tahu gimana buruknya gue, gimana sifat gue. Jadi menurut gue lebih jujuran di CV daripada di sosial media. Hari ini karena di era digital ada sekarang Tinder syariah. Tinder syariah. Kayak bang ya. Ada swipe kanan, swipe kiri. Ada swipe kiri. Enggak ada gambar, semua di blur, nama juga di blur. Kemudian kita cuma tahu latar belakangnya aja, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Gitu. Tapi apakah saya setuju dengan hal yang seperti itu? Lagi-lagi kalau kembali kepada orang yang pengen pacarannya, monggo silakan pacaran. Karena yang mereka takutkan, yang mereka dianggap salah itu adalah hubungan batin, mengarah pada seks bebas dan lain sebagainya. Seharusnya kan memang yang anak muda hari ini kalau kita mau menolak secara dasarnya gitu kan, mereka yang tolak adalah seks bebasnya. Kenapa tidak buat gerakan Indonesia tanpa mesum dan lain sebagainya gitu kan? Bukan gerakan Indonesia tanpa pacaran, sebab kalau orang yang mau menikah itu kan harus membangun rasa ikatan batin. Kalau kamu jatuh cinta sama seseorang, coba bertanya, kenapa ya gue cinta sama dia? Karena ikatan batin itu dari pacaran itu kita bisa bertemu, kemudian ngobrol, kemudian terbangunlah ikatan batin kita dengan seseorang yang kita sukai, kemudian bisa menikah tanpa melakukan hal yang memang mereka tolak itu. Nah, tadi menyinggung tentang tarif online ya. Nah, ini langsung lanjut. Nah, di zaman sekarang memang sudah pasti sudah ada tadi kan dijelasin tarif online. Oke, kita singkirin dulu pikiran tentang negatifnya pacaran seperti seks bebas ataupun dan lain-lainnya. Kita ambil adalah anggaplah yang pacarannya seorang yang dewasa yang sering menjaga pacaran sehat. Jadi kita fokus hanya pada durasi seleksi untuk menentukan, antara taruh dengan pacaran. Kalau gue sih lihat setiap manusia itu punya preferensi satu sama lain. Dalam artian punya feel-nya, punya nilai spiritualitasnya. Nah, si A sama si B bisa nyambung, serasa udah kayak kenal lama karena feel-nya masuk gitu tuh. Gak menjamin juga kalau ta'aruf itu bisa langgeng pernikahannya, kan? Itu juga. Dan juga gak menjamin juga kalau misalnya PDKT atau ta'aruf itu lama, itu gak menjamin juga kedepannya juga langgeng. Maksudnya tadi membahas waktu kan. Iya. Kalau menurut gua kalau ta'aruf, orang yang udah memutuskan untuk ta'aruf berarti orang yang udah benar-benar serius untuk menunjang ke pernikahan. Jadi kalau menurut gua efektif atau nggak efektif, menurut gua mungkin efektif karena kita sama-sama yang diajak ta'aruf atau yang mengajak ta'aruf sama-sama memiliki udah kayak pikiran ke sana gitu loh, ke visi misi yang sama gitu. Jadi 3 bulan, kan kalau misalnya ta'aruf biasanya 3 bulan ya? Oh nggak tahu, belum pernah tahu. Yang tadi berapa tuh taruh tuh? Kenapa? Durasinya tuh berapa lama tuh biasanya? Nggak ada patokan pasti sih, yang gua tahu memang nggak ada patokan pasti. Jadi kalau misalnya efektif apa nggak efektif, kalau menurut saya mungkin efektif karena kita udah punya tujuan yang sama. Tapi kalau misalnya dibalikin kayak sebenarnya masih main-main tapi memutuskan untuk ta'aruf gitu, mungkin ada yang salah gitu. Oh, jadi tidak berpengaruh terhadap waktu ya? Enggak. Ini hanya tentang siap atau enggaknya. Karena yang pacaran lama 5 tahun bisa putus gitu. Iya, Jadi benar ya. nggak ada kayak nggak bisa waktu tuh nggak bisa nentuin kayak seberapa cinta lo bakal tumbuh atau apa yang bakal kayak berkembang. Tapi balik lagi ke lo, niat lo itu awalnya apa? Oke. Gimana dari Wahyu? Tadi menyinggung soal tadi ya, ta'aruf perlu waktu 3 bulan dan kemudian berkomunikasi sesuai dengan visi dan misinya. Ada satu pertanyaan, apakah pada saat ta'aruf itu ada komunikasi via online antara si laki dan perempuan? Kalau yang saya tahu, ta'aruf itu tetap harus ada pihak ketiga. Secara komunikasi online ataupun offline. Jadi kayak kalau misalnya online kita tuh misalnya kita punya saudara yang sudah menikah. Nah, dia yang jadi perantara kita untuk menanyakan hal-hal gitu. Oh, jadi yang misalkan lo berdua lagi taruh, gue sebagai pihak ketiga. Nah. Lo kirim chatting untuk dia, lo kirim ke gue dulu, gue forward ke lo. Iya, gitu. Kayak SMS gitu boleh ya? Jangan Mbak, apa ada aplikasi Tinder syariah? Wah, nggak ada. Aduh. Saya curiga sih di sini. Sama
sama kayak tadi dia bilang. Jadi ya kita kalau misalkan udah niat taruh berarti udah sama-sama memutuskan untuk kecintaan yang lebih serius kan. Dari CV aja kita udah bisa nyari mana yang cocok sama kita, mana yang nggak cocok sama kita. Kalau misalkan dalam waktu 5 hari, let's say ya, kita udah dapet nih CV-nya. Oh, kriteria semua ini cocok buat gua. Berarti kan tinggal gimana komunikasi tadi. Berarti kalau misalkan via online harus ada pihak ketiganya. Mungkin nanti step terakhirnya ketemu nih kan. Ketemu misalkan dari seminggu itu kita udah ketemu, udah cocok. Kalau udah cocok seminggu, Karena yang kita tahu itu mengenali wajah itu penting kan? wajib. Iya, wajib. Jadi orang perempuan yang bercadar pun wajib buat cadarnya. Iya, wajib. Belajar syariat fikih juga ternyata ya. Tapi kan kalau lagi dalam keadaan jatuh cinta, orang tuh akan cenderung mencari kesamaan. Ya. Nah justru itu pentingnya CV menurut gua. Iya. Misalkan gua nggak suka cowok yang merokok. Di CV itu kan dicantumin kan, saya merokok atau tidak merokok. Iya. Tinggal kita cari mana nih yang nggak merokok. Terus misalkan gua suka pasangan gua sama-sama hobi traveling misalkan. Iya. Cari mana nih yang hobi traveling. Kalau misalkan semuanya udah cocok, menurut gua waktu sebentar juga bisa. Oke. Tapi lagi-lagi yang saya kritisi adalah kenapa ta'aruf dan pacaran itu yang tadi bilang adalah soal waktu ya. Karena hari ini kayak perempuan tuh dianggap sebagai piala kemenangan seperti itu. Oh gitu. Antara mana yang cepat dan mana yang lambat. Kenapa Siapa begitu? yang cepat duluan untuk melamar dia, kemudian itu ya yang jual. Iya. Seolah-olah perempuan itu adalah piala. Iya. Kalau saya lagi-lagi perempuan tidak seperti itu. Perempuan adalah sosok yang istimewa, perempuan adalah berhak untuk menggapai cita-citanya. Jadi tidak dianggap sebagai piala atau benda. Kayak gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya, memang ada seorang sepasang yang memang mendeklarasikan dirinya sebagai pasangan taruh, tapi tidak mengikuti SOP lah gue nyebutnya. Orang tua perempuan tidak mengetahui, kemudian tidak bertukar CV, mereka hanya mengklaim berdua sedang taruh, tidak berpacaran, tapi menjalin komitmen untuk jenjang pernikahan. Sedangkan setiap malam mereka masih video call, masih ngedate ke kedai kopi, ke kafe untuk nongkrong. Nah, ketika Diki bilang, lu pacaran sama ini? Enggak, kita tahu Van, kita udah komitmen untuk taruh, kemudian untuk menikah. Nah, pandangan lu gimana? Ya kalau misalkan mau lihat dari SOP taruh sih nggak sesuai SOP bener kata lu. Cuma ya gimana orangnya ya? Ini kita ngelihat dia salah apa enggaknya? Ya menurut pandangan lu aja. Kenapa salah atau benar itu kan pandangan lu. Di sini nggak ada ini benar ini salah, enggak. Ini pandangan lu aja. Jojong aja lah gua. Oh silakan aja udah terserah lu aja lah pokoknya gitu. Gua di sini juga gua bingung gitu. Gua ini satu-satunya orang yang kayak kagak ngerti ini apa ya? Lalu ngomongin apa gitu. Gua ada temen yang kayak gitu tuh. Oh ada. Dia bilangnya, ya enggak, gue sama dia komitmen katanya, gue gak pacaran. Dia bilang kayak, dia bilangnya pacaran Islami. Oh. Dia memberikan level berarti ya. Pacaran Islami. Ada istilah itu. Ada di dalam Islam tuh gak ada yang kayak gitu kan. Terus gue nanya ke cowok gitu kan, kayak gue nanya, emang apa sih bedanya pacaran sama komitmen gitu? Terus kata dia gini, kayak tanda tangan di atas mata ya ini. kan kayak jatuhnya kalau misalnya kayak masih ketemu bareng, nah dia bilang kayak gini, nah itu kesalahan di mereka saat mereka memahami dari definisi ta'aruf. Mereka nggak ngerti syariat yang prosedurnya itu seperti apa di dalam ta'aruf, jadi gitu kan. Jadi kayak mereka masih berkomunikasi berdua, jalan berdua gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya itu salah dalam pemahaman yang pertama kan. Terus yang kedua tuh kalau misalnya menurut dia komitmen itu kayak gini, kayak saya ini suka nih sama kawannya gitu kan. Kawannya suka sama saya, tapi kita kayak benar-benar nggak ada komunikasi, kayak cuma saling tahu, tapi kayak nanti ada part di mana kayak kita saling memantaskan diri segala macam, misalnya sampai kayak tahap kawannya yang datang ke rumah saya. Oh. Kalau menurut dia komitmen yang benar tuh kayak gitu, kayak kalau misalnya kayak gitu salah di pola pikir mereka. Masalah Islam. Nah itu dia, gua. Ini kopi dari hati. Ternyata kopi dari hati ini bikin enak. intelektual ya. Oh iya. Bikin kritis.
Gue tuh pandang maksudnya pikiran gue kesini tuh omongannya nggak sekritis mahasiswa dan mahasiswi. Iya. Omongannya gila implementasi. Jadi terkait ada label apa tadi? Pasangan Islami. Pasangan Islami. Iya. Gue ada pengalaman juga gitu kan, walaupun Pengalaman sebagai pelaku ya. Iya. Pasangan Islami juga. nah coba lagi ya, ini Iya, kan coba lagi iya. ya. Makanya kalau gue lihat sih terkait kayak ada laki-laki perempuan gitu kan, dia nge-label dirinya itu taruh, tapi tetap jalan segala macam. Ya itu baik lagi, kalau dia komitmennya mau serius berarti bagus laki-lakinya. Berarti kan laki-laki itu pegang omongannya. Selesai dari situ. Ya kan, kalau perempuan gimana itu laki-lakinya dong? Ya kan? Iya. Berarti kalau misalnya, oh nih cara mengkoda gua, komitmen sama gua, gimana pun levelnya, gimana pun ngemasnya itu, ya terserah. Gimana Intinya kan yang penting hubungannya itu serius. Gimana serius? Kalau gua mah nggak apa-apa, jalan terus, go ahead gitu. Yang penting laki-laki ini serius sampai akhir. Gitu. Yang menyinggung tadi soal pasangan Islami, kira-kira ada nggak sih mesum Islami? Mesum syariat gitu kan? Dari semua yang didiskusikan, simpulannya yang lo tangkap apa? Mau yang pacaran monggo dan yang nggak mau pacaran monggo, yang mau ta'aruf monggo dan yang nggak mau ta'aruf monggo, karena itu balik lagi kepada pribadinya masing-masing. Oke. Kayak gitu. Lo Din? Itu. Oke. Lo? Setiap orang punya versi masing-masing, setiap orang punya gayanya masing-masing, dan setiap orang punya dunia juga masing-masing. Kalau misalnya dunianya, frekuensinya dan gayanya sama, ya udah jalan gitu. Kalau misalnya sama antara dua belah pihak, antara laki dan perempuan, ya jalan gitu tuh. Lu bangun komitmen, sungguh-sungguh, ya memang bersama. Begitu sih kalau gua. Kayak lo yang nggak pacaran atau lo yang pacaran, lo tuh nggak boleh saling menjudging gitu loh. Kayak gue nih, gue nggak pacaran, gue ngejudge yang pacaran tuh buruk segala macam gitu. Kalau gue yang salah tuh di situ, kadang orang merasa lebih baik. Oh, dari orang lain. tapi kan merasa lebih baik, dia orang untuk tempat ini. Nah, iya, itu kan salah. Kayak tugas kita tuh cuma saling mengingatkan, selebihnya dari kita persepsi masing-masing. Kesimpulannya Itu. konten director konten ini salah undang gua. Saya tidak tahu saya harus ngapain di sini. Mau KBBI, akar bahasa apa itu? Pusing. Jadi bingung nih. Segala membawa sejarah Islam ya. Oke. Jadi ta'aruf dan pacaran pada intinya adalah sama, pengenalan kepribadian, dan terlepas dari waktunya cepat atau lambat itu kembali kepada pribadinya masing-masing tentang kesiapannya. Yang mana yang ta'aruf tidak usah mencibir yang pacaran, begitu punya pacaran tidak perlu merasa anti seperti yang ta'aruf. Thank you yang udah mau datang, udah mau diskusi untuk berpikiran. Gimana kalau kita change dulu? Oke, cheers. Terima kasih, sampai ketemu lagi di next time. Oke. Ngopi dari hati.